Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah. Amma ba'du. Baik sobat Tuarul, ada satu video Ustadz Wahabi yaitu Syafiq Basalamah, di mana di video tersebut dia beriktikaf di dalam masjid dengan cara berkemah dan membangun tenda dengan alasan ini adalah sunnah Nabi. Mana ada sunnah Nabi semacam itu? Dalilnya mana? Dalil. Jangan malah buat konten anda dalam masjid, mas. Sengaja bangun tenda di masjid demi buat konten pencitraan. Buat apa, mas? Mending lu ngaji sono. Baik, kita simak dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin lihat tenda-tenda di sini. Memang di masa Nabi SAW beliau ketika iktikaf beliau pakai tenda. Sebenarnya tenda itu bukan buat tidur, tapi supaya ibadahnya lebih fokus sendirian. Dan para ulama menyebutkan sebuah kaidah dalam beragama, mengkhususkan suatu amalan di waktu yang khusus, di tempat yang khusus, dengan cara yang khusus, ini membutuhkan dalil yang khusus. Kalau dia tidak memiliki dalil yang khusus, itu termasuk mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama. Jadi menurut Wahabi ini, bangun tenda dalam masjid adalah boleh dan sunnah, agar lebih khusyuk beribadah. Kalau memang demikian, mengapa kalian sesatkan orang yang bersuluk masuk ke dalam kelambu agar ibadahnya juga khusyuk? Apa bedanya tenda sama kelambu? Jika tenda sunnah, mengapa kelambu kalian anggap sesat? Memang aneh Wahabi ini. Yang kedua, Mas Syafiq mengatakan Nabi juga membangun tenda di dalam masjid ketika i'tikaf. Dalilnya mana, bos? Mana? Jangan mengada-ngada anda. Nabi itu i'tikaf di tempat khusus. Bangunannya permanen, bukan masang tenda di tengah-tengah masjid, mas bro. Jangan berdusta anda. Baik, kita cek langsung dalam kitab hadisnya Imam Bukhari, hadis ke 1893. Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Yahya bin Sa'id an Amrah binti Abdurrahman an Aisyah radhiyallahu anha. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'id dari Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arada an ya'takifa falamma ansarafa ila al-makan allazi arada an ya'takifa. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak beriktikaf, ketika beliau menuju tempat khusus untuk iktikaf, beliau melihat ada tenda-tenda, yaitu tendanya Aisyah, Hafsah dan Zainab. Maka beliau berkata, apakah kalian melihat kebaikan ada padanya dengan membuat tenda-tenda ini? Akhirnya beliau pergi dan tidak jadi iktikaf. Kemudian beliau beriktikaf 10 hari pada bulan Syawal. Nah, jadi kalau dilihat dari hadis ini, justru Nabi secara tidak langsung melarang pasang tenda dalam masjid. Pada kalimat al-birra ini adalah istifham ingkari. Artinya Nabi mengingkari ada kebaikan dengan memasang tenda dalam masjid. Maka bermakna tidak ada kebaikan dengan membuat tenda-tenda itu. Hingga akhirnya Nabi tidak jadi iktikaf. Ini secara tidak langsung menandakan Nabi marah dengan sebab Aisyah membangun tenda dalam masjid, sehingga Nabi pergi dari tempat itu. Nabi pergi bukan berarti Nabi setuju, tapi tanda tak setuju. Paham anda? Memang sih pernah Nabi membangun tenda dalam masjid ketika Sa'ad terluka di perang Khandaq agar mudah menjenguk Sa'ad. Nah, ini adalah kemudaratan, maka undang-undangnya ad-daruratu tubihul mahdhurat. Kemudaratan dapat membolehkan barang yang terlarang. Dan ini tenda bukan dibangun untuk iktikaf oleh Nabi. Jadi mana dalil khusus Nabi iktikaf dan membangun tenda? Sebutin dong Mas Syafiq. Kan kalian sendiri yang mengatakan ibadah khusus, contohnya iktikaf di tempat yang khusus dengan waktu yang khusus, harus punya dalil yang khusus. Maka mana dalil khusus Nabi iktikaf membangun tenda dalam masjid? Sebutin dong mas, jangan malah dusta. Katanya kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Ini kok malah kembali kepada Syafiq Basalamah. Ya masyarakat muslimin, sobat warul yang dimuliakan Allah. Nah, terlepas dari semua ini hanyalah bentuk pengajaran terhadap Wahabi yang selalu bilang kembali ke Quran dan Sunnah. Tidak boleh ikut ulama lah dan macam-macam fatwa mereka. Supaya mereka sadar ulama sangat berperan dalam memahami dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, menurut pandangan ulama terkait bangun tenda dalam masjid ada bermacam-macam hukum. Ada yang mubah, makruh, bahkan haram. Ini tergantung illah dan kemaslahatannya. Dalilnya ya hadis yang tadi yang saya sebutkan. Namun ulama menjelaskan maksud dan ilah tentang hadis tersebut sehingga timbullah bervariasi hukum. Nah, ini tidak berlaku buat Wahabi ya saudara-saudara. Karena Wahabi anti terhadap ulama, mereka langsung ke Quran dan hadis dan dipandu Jibril langsung buat memahaminya mungkin.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.